Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil dari wawancara kami dengan tema sosial budaya dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia. Wawancara pertama. Halo Kak, Halo, kalau boleh tahu namanya siapa Kak? kita Oke Kak Vita. Kak Vita di Malang kesibukannya apa? akhir-akhir ini sih kesibukan saya lebih fokus kuliah sama cuman ikut beberapa organisasi sih. Kuliah sama beberapa organisasi. Kuliahnya di kampus mana kalau boleh tahu, sama jurusannya apa? Di sini Unmar Universitas Merdeka Malang sini. Saya jurusan D3 Akuntansi dan Perpajakan. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak Vita di sini asli Malang atau merantau? Rantau sih. Oh, merantau ya, di Malang ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Maluku. Oh, dari Maluku. Jadi gini Kak, kami kan punya satu project nih. Jadi projectnya itu mewawancarai orang-orang di sekeliling kita yang berkaitan dengan HAM di bidang sosial dan budaya. Jadi sedikit hal yang harus kita bahas di sini, mungkin aku mau nanya-nanya doang, kayak motivasi apa sih kakak ya sampai harus ngerantau gitu, terus kayak kendala apa aja yang kakak alami selama dalam proses perantauan untuk menempuh pendidikan ini Kak, gitu Kak. Sebenarnya motivasi saya untuk ngerantau ini menjadi alasan umum sih. Saya rasa setiap anak perantauan mempunyai alasan umum seperti ini karena alasan saya tuh pertama, saya ingin mencari suasana baru sendiri. Saya ingin keluar dari daerah saya, dimana mau kuliah di sini, mau ngajar cita-cita di sini, dan apa ya, menambah relasi atau pengalaman baru di sini sih. Itu motivasi utama saya untuk merantau. Terus selama ngerantau ini ada kendala nggak, atau ada mungkin ada sesuatu hal yang membuat Kak Vita ngerasa ini berbeda budayanya, atau ini satu hal yang baru pertama kali aku alamin selama aku ngerantau, sedangkan selama aku masih di kampung, masih di tempat asalnya nggak pernah ngalamin hal tersebut? Iya ya, tentu sih pasti banyak hal, ada banyak perbedaan di sini sih, karena saya dari Maluku sendiri. Untuk kayak di sana yang dominan, kayak contoh kecil kayak di sana yang saya harus kayak suaranya harus keras besar gitu, sedangkan di sini yang harus bertutur katanya harus lembut pelan, dan itu saya harus merubah itu dan membuat apa ya, menjadi terbiasa begitu dengan di sini. Terus selain itu juga saya juga harus terbiasa beradaptasi sama teman-teman, mulai dari kayak cara komunikasi saya yang harus saya ubah, terus tutur bahasanya, terus di sini yang kayak yang biasanya kita di sana kan kayak enak dekat dengan orang tua kayak, dan apa ya, udah disiapin ini itu, di sini kita harus lebih mandiri, lebih terbiasa untuk semuanya bisa sendiri gitu sih. Jadi banyak hal yang harus diurus sendiri ya selama perantauan ini. Kendala-kendala kecil yang memang menjadi hal-hal biasa, tapi itu menjadi apa ya, perbedaan antara saya waktu masih di sana dan ketika saya sudah di sini. Jadi gitu, banyak hal yang telah dilalui ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya dalam proses wawancara ini Kak. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Hai, Kalau boleh tahu dengan kakak siapa nih? Kakak Aulia Oke, Kak Aulia. Kak Aulia asalnya dari mana kalau boleh tahu? dari Maluku. Maluku. Kak Aulia notabene ngerantau nih di Malang nih. Selama di Malang nih aktivitasnya apa? Kuliah Kuliah ya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? di kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Semester apa sama semester berapa, sama kalau boleh tahu sekarang ngambil jurusan apa di Unikama? Saya di Unikama itu ambil jurusan pendidikan PG PAUD. Terus sekarang semester 5. Oke, jadi gini Kak Aul kan di sini notabene ngerantau nih. Jadi kami kan ada satu project nih Kak, yang dimana projectnya itu kan wawancara yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidang sosial dan budaya. Ini ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain ke Kak Aul sendiri. Yang pertama itu, Kak Aul ada nggak ngalamin culture shock? Kayak ngerasa berbeda budaya antara Malang sama Maluku? Ada?
culture shocknya apa aja nih kalau Kaul yang Kaul rasain selama Kaul di Malang? Yang paling saya shock pertama kali datang ke Malang tuh, di Malang tuh bisa dikategorikan sangat murah ya. Heeh. Di Malang tuh 10.000 kita udah bisa makan 2 kali. Kalau di Maluku tuh untuk makan sekali tuh bisa 30.000, 40 lebih. Oh, jadi untuk daerah Malang sendiri atau Jawa ini terbilang lumayan murah ya kalau dibanding dengan Maluku. Jadi untuk wilayah Malang ini terbilang lumayan murah ya dibanding sama Maluku ya. Selain dari itu Kak, jadi Kaul kan di sini kan pasti punya banyak teman nih di Malang. Yang notabene di dalam pertemanan itu pasti bukan cuma orang Ambon, pasti bakalan ada orang Medan, orang Kalimantan, orang Jakarta dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Kaul untuk ngebangun relasi pertemanan itu sendiri yang notabene bakalan beda-beda daerah gitu loh asalnya? Kalau saya sih dengan menyelesaikan diri aja. Contohnya kayak yang tadinya kalau di Maluku ngomongnya keras, sampai saya bisa ngomong sehalus gini. Jadi ngerubah bagaimana Ya, cara berkomunikasi cara- dalam pertemanan itu sendiri. Jadi banyak yang harus dirubah ya dari cara berkomunikasi. Oke, terima kasih Kak Aul. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya wawancara di siang hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu, udah mau sempatkan waktu untuk bisa diwawancarai. Wawancara kedua. Halo Kak, kalau boleh tahu nama Kakak berdua siapa? Nama saya Windy. Saya Sally. Dari fakultas apa kalau boleh tahu? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sama kalau kebetulan juga. Semester berapa? Semester 5 sekarang. Saya juga semester 5. Kesibukan Kakak sekarang? Kesibukannya cuma kuliah. Kalau saya kuliah sambil kerja part time gitu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Kakak berdua. Yang pertama untuk Kak Windy. Kakak ini kan merupakan mahasiswa rantau ya pastinya. Untuk beradaptasi di perantauan kan, apalagi di wilayah Jawa ini kan memang dari segi bahasanya kan berbeda. Bagaimana proses adaptasi Kakak dengan budaya baru ini? Apakah ada kesulitan yang Kakak hadapi saat ini? Awal-awal tuh saya sulit beradaptasi di sini dari bahasa, lingkungan dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan diri di sini. Bahasanya udah bisa saya mengerti. Terima kasih atas jawaban dari Kak Windy. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Kak Sally. Kakak ini juga kan merupakan mahasiswa rantau ya. Bagaimana sih Anda membandingkan sistem pendidikan di sini dengan di wilayah asal Kakak? Kalau menurut saya di sini banyak pilihan perguruan tinggi dan swasta. Terus fasilitas di sini itu mendukung. Kalau di tempat saya itu akses terhadap pendidikan itu jauh, terus fasilitasnya itu terbatas. Mungkin itu saja atas wawancara dari Kakak berdua. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menjawab. Sekian, terima kasih. Wawancara ketiga. Jadi kalau boleh tahu namanya kakak berdua ini siapa? Nama saya Irsa. Nama saya Boy. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kalau saya sendiri sih kesibukannya kuliah. Sama kuliah. Sekarang semester berapa dan berada di jurusan apa? Kebetulan kami sekelas di semester 5 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Jadi kita menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaan kepada Kak Boy, apa bentuk perubahan sosial yang dialami selama di perantauan ini? Kebetulan saya ketua organisasi di Madau, daerah khususnya NTT, Kabupaten Nias. Terkait dengan organisasi tersebut, bagaimana cara kakak agar mempertahankan identitas dari budaya kakak sendiri di Kota Malang ini? Untuk mempertahankan budaya, setiap kali ada kegiatan organisasi, kami sering mengawali dengan tarian daerah, khususnya daerah Nada tadi, itu Jain. Terima kasih. Nah, ini saya mau bertanya ke Kak Ihsan, apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Kak Ihsan alami dalam berinteraksi dengan budaya yang berbeda? Pengalaman paling berkesan menurut saya itu tahun 2022 ya. Itu pertama kali saya berada di Malang. Pengenalan budaya itu ada di acara PKKMB, pengenalan lingkungan kampus Universitas Merdeka Malang, di mana salah satu dari bagian acaranya itu
memperkenalkan budaya-budaya dari setiap daerah. Dan salah satu yang paling unik menurut saya itu budaya Bantengan, itu dari Jawa Timur. Itu kan. Lalu apa saran Kak Irsan bagi generasi muda dalam mempertahankan budaya di era globalisasi? Bagi generasi muda ya, mungkin untuk saya sendiri, untuk kakak semua, untuk tidak malu ya, untuk mengakui keberadaan kita, budaya kita, bahasa kita, dimanapun kita berada. Kalau kita sendiri tidak mengakui, kita sendiri malu, lalu siapa lagi yang akan mempertahankan budaya-budaya kita? Itu sih. Terima kasih untuk Kak Irsan dan Kak Roy telah meluangkan waktu untuk diwawancara di saya. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Sekian dan terima kasih. Wawancara keempat. Saya di sini mau mewawancarai dengan Mas siapa di sini? Saya Lausin Jabdullah. Apa kesibukannya? Saya sekarang bekerja. Mas ini namanya siapa? Saya Lazaburi. Apa kesibukannya hari ini? Mas, saya mau tanya kepada Masnya tentang beberapa pertanyaan, yaitu apakah Mas merasa aman tinggal di wilayah ini? Apakah ada peningkatan atau penurunan keamanan dalam beberapa terakhir? Ya, saya merasa aman di perumahan saya dan saya merasa ada peningkatan di dalam perumahan saya karena perumahan saya 24 jam dijaga oleh satpam. Apakah semangat gotong royong di masyarakat masih tinggi? Jika tidak, apa penyebabnya? Di perumahan kami gotong royong semakin tinggi. Contohnya pada waktu Minggu di sini sering diadakan kerja bakti setiap minggu. Masnya yang ini, ya. Bagaimana tingkat toleransi antara warga yang berbeda agama? Apakah ada kejadian yang menunjukkan kurangnya toleransi? Tidak ada. Alasannya apa? Karena di sini di perumahan kita itu tidak membeda-bedakan agama, jadi kita saling toleransi semuanya. Apakah ada perbedaan yang mencolok antara warga lama dan warga baru di wilayah ini? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya perbedaan? Kalau di sini perbedaannya mungkin nggak ada, Mas ya, karena di sini sudah full warga sini semua, sudah lama semua. Oke Mas, terima kasih. Wawancara kelima. Boleh tahu nama kakaknya siapa? Dari fakultas apa? Semester berapa? Halo semuanya, aku Rafa Faida. Kalian biasa bisa panggil aku Rafa. Aku semester 3 Fakultas Hukum Unpad Malang. Terima kasih. Kegiatan kakaknya sekarang apa ya? Selain karena saya double degree ya Kak, saya juga aktif di BEM Fakultas Hukum, terus HMPD 3 Bahasa Inggris, UKM Taekwondo, sama FKPH Unpad Malang. Wah, keren sekali ya kakaknya ini ya. Nah Kak, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin kakak bisa menjawab dari pengalaman kakak mungkin. Nah, pertanyaan pertama, sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai toleransi yang ada di wilayah kampus. Nah, di setiap kampus kan pasti memiliki berbagai daerah yang beragam agama dan budaya. Nah, terus bagaimana sih pandangan Rafa mengenai pentingnya toleransi di lingkungan kampus? Karena kan yang kita tahu ya, di Unmer ini kan mahasiswanya itu dari berbagai daerah, terus beragam budaya, agama. Itu bagaimana sih pandangan Rafa? Oke, kalau ngomongin tentang perbedaan kan kita juga udah tahu ya latar belakang Unpad ini sendiri, udah dari timur, dari Sabah sampai Merauke, ada di sini dari Maluku, dari NTT, dari bahkan dari Madura. Saya sendiri dari Madura. Kalau ditanya tentang bagaimana pandangan saya, sebenarnya itu kan salah satu bentuk implementasi dari namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Tapi apakah implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu lebih terarah atau enggak? Sebenarnya Fakultas Hukum nih menurut saya pribadi Kak, dari pengalaman saya, dari perspektif teman-teman juga yang sering ngobrol ke saya tuh tidak sepenuhnya kita tuh bisa saling menghargai Kak. Apalagi untuk mereka yang notabene maaf ya dari golongan timur. Bagi beberapa orang dan sebenarnya sebagian orang sih Kak, itu menganggap bahwa mereka yang minum minuman keras atau ngomong-ngomong kasar dan dengan perkataan mereka yang kasar itu menyebabkan sebuah culture itu rusak. Kamu tuh dari timur loh, kenapa sih kok bawa-bawa logat-logat kayak gini? Padahal untuk mereka yang dari timur itu sebenarnya itu adalah cara mereka berpesta kan. Kayak misal minuman kan ada beberapa acara penting yang memang mereka harus mereka minum untuk merayakan. Terus kalau untuk masalah apakah mereka kasar? Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektifnya mereka nggak kasar Kak. Hanya saja memang logatnya itu berbeda dengan yang Jawa. Kalau Jawa kan lebih lembut dan lebih
sopan aja. Tapi bukan berarti bahwa orang timur itu tidak sopan, hanya saja logat dan kebawaannya mereka yang berbeda. Nah, makanya dari sini aku bisa mendapat kesimpulan bahwa ternyata untuk memahami seseorang itu bukan hanya dari culture-nya dia, tapi dari kepribadiannya dia. Jadi bagaimana kita melihat, oh ternyata anak ini bukan berarti dia kasar atau dia tidak sopan, hanya saja memang culture yang dia bawa dari timur, yang dia bawa dari rumahnya itu memang seperti ini. Tapi itu tidak kemungkinan bahwa si orang-orang timur ini apakah diperbolehkan untuk terus-terusan seperti ini, karena kan memang betul kita menerima semua budaya, tapi penerimaan itu juga harus dibarengi dengan namanya adaptasi. Apakah orang timur itu akan terus-terusan seperti itu? Kan nggak mungkin, Kak. Makanya mereka juga harus belajar untuk bagaimana sih kebudayaan, bagaimana jiwa-jiwa orang di sekitar ini, terus khususnya spesifiknya di Umer yang itu memang kebanyakan dari orang Jawa. Lalu kolaborasi antara timur, antara orang-orang dari kan ada dari NTT, dari Maluku, terus ada dari Flores, Papua, dengan orang Jawa yang Jawanya itu bahkan bukan Jawa pula nih, ada dari Banyuwangi, ada dari Madura. Itu kan berarti kita mencampur adukan banyak kebudayaan. Maka dari situ kita salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita beradaptasi dan saling menghargai. Nah, kayak tadi Kak Naya tanyakan tuh bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara bertoleransi. Itu bukan perihal bagaimana kita melihat oh dia emang kayak gitu kok budaya, bukan, tapi perihal kita mencoba memahami bagaimana karakteristik dari orang itu dan apa yang menjadi dasar orang itu memiliki karakteristik tersebut. Nah, seperti tadi aku bilang bahwa ternyata kebudayaan dan kelokalannya yang dia bawa dari rumahnya, karena kan banyak orang anak rantau ya Kak ya. Jadi perantauan itu bukan hanya kita membawa diri kita dari rumah ke sini, tapi juga kebudayaan. Lalu bagaimana kita mempelajari hal tersebut, bahwa kita saling menghargai itu bukan hanya perihal oh itu memang kayak ini kebudayaan, enggak, tapi bagaimana kita menahan dan memberikan pembelajaran pada diri sendiri untuk lebih memposisikan dan menempatkan diri dengan baik. Karena kan kalau kita lihat di kebudayaan Jawa yang tulen-tulen banget nih Kak, ada salah satu Sansekerta itu yang mengatakan seperti ini, Hamumayu hayunin bawono dan sangkan parani dumani, bahwasanya sejatinya tujuan hidup manusia adalah memberikan kebermanfaatan bagi manusia lain. Lalu ketika kita tidak bisa memberikan kebermanfaatan, setidaknya kita bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang yang dari awal kita sudah bilang orang ini kasar, orang ini nggak sopan. Tapi kita harus melihat juga perspektif lain bahwa oh ternyata dari sifatnya dia yang seperti ini ada loh secercah yang dia berikan kepada kita yang itu berikan baik kepada kita juga. Terus bagaimana sih Rafa ini menyesuaikan bahasa dengan teman-teman yang lain? Kan teman-teman ini kan ada mungkin dari NTT, dari Papua, Kalimantan. Itu pasti kan bahasanya berbeda-beda. Itu bagaimana sih Rafa menyesuaikannya? Kalau aku pribadi karena anaknya suka belajar bahasa, jadi aku malah ikutnya ke bahasanya mereka Kak. Bukan aku memaksakan mereka untuk ikut bahasaku. Jadi kamu pakai logat mereka? Iya, kayak misal di NTT kan mereka Sasu bilang, aku udah bilang, aku ikut juga Kak. Sasu bilang, ini kok kerjakan lah gitu. Jadi itu bukan berarti aku memang menerima keseluruhan dari sifat-sifatnya mereka dari budaya, tapi biar mereka juga lebih merasa oh ternyata orang Jawa ini welcome, ternyata mereka juga mau nih belajar bahasa Timur, karena lucu sih Kak menurutku, kayak lebih suka aja sih kan, lebih saya bilang kok terlalu nah gitu. Jadi kalau tapi ada juga beberapa orang yang ya kalian harusnya tahu dong bahasa Jawa, kalian yang harus beradaptasi. Ada yang beberapa. Iya, dan nggak menutup kemungkinan bahwa mereka memberikan tekanan kepada orang-orang Timur bahwa mereka tuh harus belajar bahasa Jawa. Jadi kenapa tadi aku bilang kita juga harus beradaptasi, tapi sebenarnya di kata ini bukan berarti hanya mereka saja yang beradaptasi, tapi kita juga. Kalau mereka diharuskan untuk belajar, kenapa kita enggak? Jadi ada sinkronisasi di sini. Terima kasih Rafa udah meluangkan waktu buat saya. Mungkin itu saja wawancara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.